Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ageng Subara dengan NPM 224111167, kelas manajemen 22B. Di sini saya akan membahas mengenai manajemen risiko reputasi. Reputasi adalah aset berharga bagi setiap organisasi. Mengelola risiko yang dapat merusak reputasi merupakan hal penting untuk menjaga keberlangsungan bisnis. Dengan manajemen risiko reputasi yang efektif, organisasi dapat meminimalisir dampak negatif dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan. Selanjutnya ada definisi risiko reputasi. Risiko reputasi adalah suatu bahaya potensial yang dapat merusak citra dan reputasi organisasi. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti skandal, kegagalan produk, atau komunikasi yang buruk. Risiko reputasi dapat berdampak signifikan terhadap kepercayaan pemangku kepentingan dan nilai perusahaan. Reputasi yang buruk dapat memicu kerugian finansial, kehilangan pelanggan, serta kesulitan untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Oleh karena itu, manajemen risiko reputasi menjadi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan organisasi. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi risiko reputasi. Yang pertama ada kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi, seperti skandal korupsi atau produk cacat. Selanjutnya nomor 2 ada perilaku tidak etis atau tidak bertanggung jawab dari pimpinan atau karyawan, misalnya pelecehan seksual atau penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga ada respon yang buruk atau lambat terhadap krisis atau keluhan pelanggan yang dapat menimbulkan persepsi negatif di mata publik. Lalu ada dampak reputasi terhadap organisasi. Risiko reputasi dapat memberikan dampak serius bagi organisasi. Hilangnya kepercayaan dan kredibilitas dapat mengakibatkan penurunan penjualan, pendapatan, dan pangsa pasar. Selain itu, reputasi buruk dapat mempersulit akses pendanaan, rekrutan talenta, dan kerjasama dengan mitra bisnis. Dalam jangka panjang, reputasi yang tercemar dapat mengancam keberlangsungan organisasi. Pemulihan reputasi membutuhkan waktu, upaya, dan biaya yang besar. Oleh karena itu, manajemen risiko reputasi menjadi sangat penting untuk menjaga keberlangsungan dan daya saing organisasi. Selanjutnya ada langkah-langkah identifikasi risiko reputasi. Yang pertama ada pemetaan pemangku kepentingan. Identifikasi semua pihak yang berkaitan dengan organisasi, seperti pelanggan, media, regulator, dan pesaing. Yang kedua ada analisis risiko potensial. Identifikasi risiko-risiko yang dapat mengancam reputasi organisasi, seperti skandal, produk cacat, atau kesalahan komunikasi. Dan yang ketiga ada penilaian risiko. Evaluasi kemungkinan dan dampak dari risiko-risiko yang teridentifikasi. Tentukan prioritas berdasarkan tingkat risiko. Lalu ada strategi mitigasi risiko reputasi. Yang pertama ada identifikasi risiko. Yang kedua, pengembangan kebijakan, menyusun panduan penanganan risiko reputasi. Yang ketiga ada implementasi kontrol. Yang keempat ada pemantauan dan evaluasi, dalam arti memperbaiki strategi secara berkala. Lalu ada peran komunikasi dalam manajemen risiko reputasi. Komunikasi yang efektif merupakan kunci dalam manajemen risiko reputasi. Perusahaan harus mampu menyampaikan informasi secara transparan dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan. Komunikasi yang terbuka akan meningkatkan kepercayaan yang meminimalkan persepsi negatif. Selain itu, komunikasi juga berperan dalam menanggapi dan mengelola krisis reputasi secara cepat dan terkoordinasi. Lalu ada pentingnya pemantauan dan evaluasi risiko reputasi. Yang pertama ada pemantauan berkelanjutan, yang kedua evaluasi berkala, dan yang ketiga pembelajaran dan untuk perbaikan, keempat pelaporan transparansi. Jadi kesimpulan adalah pentingnya peninjauan berkala. Manajemen risiko reputasi harus dikaji ulang secara berkala untuk mengidentifikasi potensi ancaman baru dan menyesuaikan strategi mitigasi.
Lalu budaya organisasi yang tangguh. Membangun budaya organisasi yang transparan, beretika, dan berfokus pada kepuasan pelanggan dapat membantu memperkuat reputasi perusahaan. Lalu ada pemanfaat teknologi terkini. Adopsi alat dan platform digital terkini dapat membantu mempercepat deteksi isu, reputasi, dan meningkatkan respon terhadap krisis. Dan terakhir adalah keterlibatan pemangku kepentingan. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.